Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, adik-adik sobat juara Nurul Fikri, pada kesempatan kali ini kalian bersama Kak Dede, kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk di follow Instagram Nurul Fikri di nurulfikri.bekasi. Kemudian subscribe juga untuk YouTube di Bimbel NR Bekasi. Oke, nah pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang teks fiksi dan non fiksi. Apa saja yang akan kita pelajari dari teks fiksi dalam fiksi kali ini adalah tentang identifikasi isi dan urutan peristiwa dalam teks fiksi dan non fiksi. Oke, kita tuliskan dulu ya. Ya, baik. Untuk teks fiksi dan non-fiksi berkaitan dengan identifikasi isi dan urutan peristiwa. Sebelum masuk ke sana, kita akan mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan teks fiksi dan teks non-fiksi. Adik-adik masih ingat kan? Oke, bagus ya kalau masih ingat. Walaupun kalian sedang berlibur, materi pelajaran tidak boleh lupa ya. Apa itu teks fiksi? Teks yang berisi cerita, rekaan, atau khayalan pengarang. Betul ya. Jadi ini adalah sedangkan teks non-fiksi. Apa itu? Non-fiksi. Kalau fiksi adalah rekaan atau khayalan, berarti kalau non-fiksi bukan khayalan. Betul ya, berarti apa dong? Fakta atau kenyataan. Ya. Oke adik-adik, jadi ini perbedaan pengertian antara teks fiksi dengan teks non-fiksi. Jadi bisa dipahami ya. Dan tadi alhamdulillah adik-adik semuanya masih ingat perbedaan antara teks fiksi dengan teks non-fiksi ini. Lalu berikutnya, apalagi yang perlu kita ingat dari teks fiksi dan non-fiksi? Ciri-cirinya, betul. Nah ini sudah bisa dipahami ya adik-adik ya. Apa sih ciri-ciri teks non-fiksi dan teks fiksi? Sesuai dengan pengertiannya bahwa teks fiksi adalah teks yang isinya cerita, rekaan, atau khayalan. Berarti teks fiksi itu cirinya yang pertama apa? Ya, isinya adalah rekaan. Kemudian, apalagi ciri yang lain?
bersifat menghibur. Nih ya, jadi kalau misalnya kita membaca teks fiksi, apa sih contohnya teks fiksi itu? Coba berikan contohnya dulu deh. Apa? Ya, yang pertama ada dongeng, betul. Adik-adik suka dongeng ya? Dongeng apa sih yang adik-adik suka? Ada legenda kan ya, kemudian ada fabel. Nah, tahu kan fabel ya? Suka nggak tuh baca fabel? Kakak sih suka ya? Oke, fabel, kemudian mite, ya, sage, atau mungkin suka yang lucu-lucu, dongeng jenaka, betul ya. Nah, jadi itu baru dongeng tuh. Terus apa lagi yang masuk ke dalam fiksi, contoh fiksi? Ada cerpen, kemudian novel, nah, drama, betul ya. Nah, jadi apa tadi yang pertama ciri-cirinya? Rekaan, kemudian bersifat menghibur. Ketika kita membaca sebuah dongeng dan isi dongengnya itu sedih gitu ya, menyedihkan, maka kita akan bisa menangis terseduh-seduh. Kalau kita baca dongeng yang ternyata isinya itu lucu, kita akan tertawa terbahak-bahak, betul? Nah, itu berarti bersifat menghibur. Paham ya? Lalu bagaimana dengan teks non fiksi? Ciri-cirinya. Yang pertama, berdasarkan fakta atau kenyataan seperti yang dituliskan tadi di dalam pengertian ya. Lalu yang kedua, tujuannya untuk apa sih teks non fiksi? Kalau tadi teks fiksi itu untuk menghibur, maka teks non fiksi bertujuan untuk menambah wawasan atau informasi, betul sekali ya. Coba apa contohnya? Berita, artikel. Kalau kita baca berita atau nonton deh ya, nah maka kita akan bertambah wawasannya, bertambah ilmu pengetahuan kita, betul ya. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua adalah ciri-cirinya. Nah, lalu yang berikutnya apalagi yang perlu kita pahami? Yang ini sudah bisa yang hapus ya adik-adik. Bagaimana cirinya tadi? Tidak lupa ya. Kakak tuliskan saja kalau begitu. Teks fiksi. Tadi coba adik-adik ingat lagi. Yang pertama merupakan cerita khayalan, rekaan ya, rekaan atau imajinasi. Kemudian yang kedua bersifat menghibur. Yang tadi tuh adik-adik bisa tertawa terbahak-bahak atau menangis terseduh-seduh. Kemudian teks non fiksi. Ciri yang pertama merupakan fakta ya. Kemudian yang kedua bersifat atau bertujuan untuk menambah wawasan atau informasi. Nah, jadi nanti tolong adik-adik ingat ya, adik-adik pahami juga. Bagaimana? Bisa dipahami sampai di sini? Singkat ya. Nah, oke, kita lanjutkan pada unsur-unsur yang terdapat di dalam teks fiksi tentunya. Coba adik-adik ingat, kan ada tuh unsur-unsur intrinsik, betul ya, unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita fiksi atau cerita yang bersifat khayalan tadi. Ya, apa saja coba sebutkan? Yang pertama ada tema, betul. Yang pertama tema. Kemudian yang kedua tokoh.
tokoh. Yang ketiga, ada penokohan. Kemudian yang keempat, ada latar. Nah, latar ada berapa coba? Masih ingat? Latar waktu, betul. Lalu, latar tempat. Satu lagi, latar suasana. Jadi ada 3 ya latar ya. Nah, kemudian satu lagi, unsurnya ada 5 nih. Satu lagi apa? Amanat. Amanat itu apa ya? Ya, amanat adalah pesan, betul. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, jadi hafal nggak? Hafal ya? Coba ulangi. Yang pertama adalah tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohan. Sebentar, penokohan itu apa sih? Adik-adik tahu kan? Penokohan itu cara pengarang menggambarkan watak tokohnya, perwatakan, sifat atau karakter tokoh. Paham itu ya? Iya, alhamdulillah. Kemudian yang keempat apa tadi? Latar, yang terbagi menjadi 3 ya, tempat, waktu, dan suasana. Kemudian satu lagi apa? Yang kelima, amanat, betul. Bukan tulis nggak nih? Oh, sudah hafal, nggak usah ya, alhamdulillah. Jangan lupa tapi ya. Nah, sekarang hafal, besok hafal, seterusnya hafal juga. Oke, sekarang kita lanjut ke soal. Oh iya, udah gak sabar ya, pengen soal aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya ada. Oh, ada yang terlewat. Kak, apa tuh? Nih, kan kita ngomongin apa? Ngomongin isi. Isi itu kaitannya dengan apa sih? Isi itu berkaitan dengan tema, betul. Nah, isi itu apa sih, Kak? Isi kaitannya adalah dengan tema. Tema atau pokok pembicaraan. Jadi nanti adik-adik harus bisa mencari isi, mengidentifikasi isi atau pokok permasalahan yang disampaikan dalam cerita, betul. Paham kan tema gagasan pokok ya? Atau inti cerita? Iya, paham, alhamdulillah. Lalu urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini ada kaitannya dengan apa? Dari unsur yang tadi. Coba kalau adik-adik ingat lagi tadi, ada tema, ada tokoh, penokohan, kemudian ada latar, ada amanat, ada alur. Kak, betul, alur. Apa coba itu alur? Rangkaian peristiwa. Iya, ya. Jadi urutan peristiwa. Ini kaitannya dengan alur ya, atau rangkaian cerita. Peristiwa-peristiwa apa saja yang ada dalam cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, jadi nanti adik-adik harus bisa nih menemukan peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di dalam teks fiksi ataupun teks non-fiksi. Sekali lagi nih kami tekankan ya. Jadi bahasa Indonesia kita di sini adik-adik diharapkan tidak malas untuk membaca ya, karena tantangan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu adalah apa? Membaca, betul. Kak, ini bahasa Indonesia teksnya panjang banget sih, kayak koran. Nah, itulah tantangan kita. Kan berbeda dengan pelajaran yang lain, masing-masing pasti ada tantangannya ya. Nah, untuk mengetahui isi yang berkaitan dengan tema tadi, kemudian untuk mengetahui urutan peristiwa apa saja yang ada di dalam peristiwa atau teks, tentu saja tidak terlepas dari baca, betul ya. Sekali lagi, baca, jangan malas baca ya.
Suka baca kan? Suka? Alhamdulillah. Bagaimana sampai di sini? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal kalau begitu ya. Ada TF nih biasa oleh-oleh ya. Nah, supaya adik-adik lebih bisa memahami materi. Sudah siap ya adik-adik ya? Oke. Kalau sudah siap, sekarang kita ke soal. Di sini ada 7 butir soal. Adik-adiknya bisa adik-adik lihat di layar. Nah, kan ada cerita di sana ya. Ada cerita yang tentu saja harus kita baca dulu ceritanya. Namun sebelumnya dibiasakan untuk membaca dulu pertanyaan sebelum kita baca teksnya, betul ya adik-adik. Oke, kita lihat pertanyaannya. Nomor 1. Peristiwa apa yang diinformasikan dalam teks tersebut? Peristiwa apa ya? Berarti itu kaitannya dengan apa dong? Isi, betul. Tadi isi adalah tema ya, atau pokok pikiran, atau pokok pembicaraan dalam teks, betul. Nah, kita lihat di sini. Aktivitas penebangan pohon kembali marak terjadi di kawasan makam Cuk Mutia yang berada di kawasan Alwe Karyeng, Kecamatan Malangkuli, Aceh Utara dalam sebulan terakhir ini. Apa yang bisa kita tangkap dari kalimat tersebut? Ada penebangan pohon, penebangan liar ya. Bahkan para penebang liar ini menggunakan traktor roda 4 dan mobil hardtop untuk menarik kayu hasil illegal logging sehingga jalan ke makam tersebut rusak parah. Wah, ada peristiwa apa? Penebangan pohon. Kalau kita lihat ke paragraf berikutnya, apakah paragraf berikutnya masih menjelaskan aktivitas penebangan pohon tersebut? Kita lihat. Mudawali, penjaga makam Cuk Mutia, mengingatkan mereka supaya mereka tidak menebang pohon di lingkungan makam dan tidak mengangkut kayu melalui jalan ke makam dengan menggunakan traktor roda 4 karena hal itu bisa menyebabkan jalan ke makam tersebut rusak. Wah, ternyata paragraf 2 sama ya, menjelaskan paragraf pertama tadi, yaitu adanya penebangan pohon secara liar. Kita lihat pada pilihan jawaban kalau begitu. Yang A, aksi penebangan liar yang marak di kawasan makam Cuk Mutia. Bagaimana dengan jawabannya A? Penasaran dengan pilihan yang lain? Boleh, itu yang A harus digarisbawahi, aksi penebangan liar ya. Kemudian yang B, tuntutan warga di kawasan makam Cuk Mutia. Apakah warga menuntut gitu? Imbauan Mudawali kepada para penebang liar. Bagaimana? Yang D, kegiatan para penebang liar di kawasan makam Cuk Mutia. Jadi apa jawabannya? Tadi kan ada aktivitas penebangan pohon. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah yang A, betul ya. Aksi penebangan liar yang marak di kawasan makam Cuk Mutia. Bagaimana, bisa kita dipahami? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut pada soal nomor 2 ya. Ya, masih berkaitan dengan teks yang tadi ya. Jadi kalau kita tadi sudah baca teks, itu diingat ya. Ya, jadi apa dampak yang terjadi atas peristiwa dalam teks tersebut? Dampak ya. Sama dengan apa dampak? Akibat, betul. Nah, tadi kan sudah kakak baca tuh ya, dan adik-adik simak baik-baik. Apa sih akibatnya? Akibat peristiwa penebangan liar tadi? Yang A, makam Cuk Mutia rusak parah. Bukan makamnya yang jadi rusak? Oh bukan. Yang B, lingkungan sekitar makam rusak. Bagaimana?
Lingkungan sekitar akan rusak. Lingkungan termasuk apa tuh? Jalan. Tadi kan ada traktor dan traktor roda 4 ya, dan mobil apa? Hardtop. Merusak apa? Jalan. Betul. Yang C, jalan ke lokasi makam tidak bisa dilalui. Tidak bisa dilalui. Bisa nggak sih? Bisa, tapi apa? Jadi rusak ya. Nah, berarti bukan ya yang C. D, rumah-rumah warga terkena bencana. Waduh, nggak jadi ke sana ya. Nah, jadi yang mana dampaknya? Betul, jawabannya adalah B ya. Lingkungan sekitar makam rusak. Nah, gara-gara ada penebangan pohon yang menggunakan mobil tadi. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, jadi baca lagi ya. Pertanyaannya dulu nih yang dibaca. Apa pertanyaannya? Urutan peristiwa yang terjadi dalam teks di atas adalah. Wah, ini bacanya panjang sekali Kak. Tadi Kakak ingatkan kita tidak boleh malas. Tidak boleh malas baca ya. Tantangannya di situ kan ya. Oke, perhatikan ya, pertanyaannya adalah urutan peristiwa. Cari peristiwa-peristiwa apa saja yang penting ya, yang terdapat di dalam bacaan tersebut. Nah, kita lihat nih. Pencemaran limbah yang terjadi seminggu terakhir di Kali Bekasi, tepatnya di Pangkalan 1 Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, membuat warga sekitar khususnya anak-anak mulai terserang penyakit gatal-gatal. Air kali yang menghitam dan berbusa juga mengeluarkan bau menyengat yang cukup mengganggu aktivitas warga. Ada apa di sana ya adik-adik ya? Ada peristiwa apa? Yang pertama, pencemaran limbah di Kali Bekasi. Boleh itu adik-adik tandai itu ya. Lanjut nih ke paragraf berikutnya. Tak banyak yang bisa dilakukan warga untuk mengantisipasi bau menyengat air Kali Bekasi yang bisa mencapai radius 500 meter. Penggunaan masker juga dinilai hanya mampu mengurangi sedikit aroma bau. Hal ini tentunya berdampak bahaya bagi kesehatan warga. Keluhan serupa juga dilontarkan Roni, warga yang kerap melintas di Kali Bekasi. Ia sangat menyayangkan kondisi kali yang terkena pencemaran limbah hingga mengubah warga kali menjadi hitam pekat dan mengeluarkan busa yang hampir menutupi seluruh permukaan air. Apa tuh yang bisa kita ambil inti dari paragraf tersebut? Apa? Dampaknya ya. Jadi ternyata pencemaran limbah di Kali Bekasi tadi itu berdampak bahaya bagi kesehatan warga. Itu bisa adik-adik beri tanda ya. Lanjut ke paragraf berikutnya. Terkait hal ini, Lurah Cikiwul Warsim Suryana menjelaskan bahwa pencemaran air Kali Bekasi berasal dari limbah industri yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Limbah awalnya dibuang ke Kali Cilengsi yang kemudian mengalir sampai ke Kali Bekasi. Aksi pembuangan limbah industri ini disebutkan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Pencemaran limbah juga berpengaruh pada jumlah pengunjung lokasi wisata Curug Parigi yang berada di Cikiwul, Bantar Gebang. Sejak air Kali Bekasi berubah hitam dan berbau menyengat, Curug Parigi diakui menjadi sepi pengunjung. Selain itu, limbah juga menyebabkan ikan-ikan mati dan merusak ekosistem kali. Apa yang bisa kita ambil informasi dari paragraf tersebut adik-adik? Ya? Oh, ternyata ini awalnya ya. Awalnya dari mana sih tuh pencemaran tersebut? Dibuang ke Kali Cilengsi, betul. Nah, kenapa kok bisa sampai ke Kali Bekasi? Awalnya ke Kali Cilengsi. Begitu, sampai waktu ke Kali Bekasi ya. Jadi itu ditandai juga. Lanjut paragraf terakhir. Penyelesaian masalah yang sudah berlangsung lama dan bahkan beberapa kali sempat disidang oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bekasi ini dinilai nol besar, belum membuahkan hasil yang signifikan.
Warga pun berharap masalah ini dapat mendapat penanganan secepatnya dari Pemkot Bekasi. Berarti intinya pemerintah belum menangani hal tersebut ya. Jadi masalah ini masih belum terselesaikan. Baik, sekarang kembali ke soal ya adik-adik. Urutan peristiwa yang terjadi dalam teks di atas itu adalah yang pertama, limbah industri dibuang ke Kali Cilengsi. Awalnya kan itu ya. Jadi dari Kali Cilengsi dulu tuh, lama-lama kemana? Mengalirlah ke Kali Bekasi. Lalu tadi ada, limbah tersebut mencemari Kali Bekasi. Sehingga apa? Berdampak buruk bagi kesehatan dan kenyamanan warga. Nah, warga tadi kan anak-anak jadi gatal-gatal, kemudian gak nyaman dengan baunya ya. Oke, jadi bisa kita temukan jawabannya adalah yang C ya adik-adik. Nah, jadi itu adalah hal-hal atau peristiwa-peristiwa apa saja yang penting yang terdapat di dalam teks tadi. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, teksnya masih yang tadi ya adik-adik. Penyebab utama peristiwa yang terjadi dalam teks di atas. Nah, penyebab utama ya, ini apa sih tadi yang diceritakan? Ada pencemaran air kali ya. Gara-gara apa sih? Nah, apakah yang A? Gara-gara apa? Gara-gara bau menyengat dan air kali yang hitam. Yang B, munculnya penyakit gatal-gatal. Oh, itu kok bukan penyebab kok, itu apa? Akibat ya, yang ditanyakan kan penyebab ya. Tidak adanya upaya dari pemerintah setempat. Atau yang B, pembuangan limbah industri ke sungai. Ayo yang mana? Ya? Yang D, betul. Pintar ya adik-adik, Masya Allah. Libur-libur belajar ya, semangat terus ya. Lanjut. Nah, berikutnya di sini adalah teks fiksi. Yang tadi teks apa? Non fiksi. Bentar ya. Baik. Ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan teks ini, teks fiksi ini. Yang pertama kita baca dulu pertanyaan nomor 5 ya. Tokoh dalam cerita di atas adalah. Nah, tokoh ini kan tadi termasuk ke dalam unsur-unsur yang terdapat di dalam teks fiksi, betul ya, tokoh. Nih, tokoh ada yang tokoh baik ya, protagonis, ada yang jahat, antagonis, ada yang protagonis atau tokoh tambahan. Ya, kita lihat ya. Itu bisa kita cari semuanya tuh, baik yang protagonis, antagonis maupun yang tritagonis. Betul. Ya. Di sebuah hutan tinggallah seekor singa bersama seekor kelinci. Li, demikian nama kelinci itu. Sedangkan si singa bernama Jurai. Li, aku adalah singa yang paling perkasa di hutan ini. Tak ada singa yang lain yang mampu melawanku. Jurai menyombongkan dirinya. Memang Jurai adalah seekor singa yang bermulut besar. Setiap hari kerjanya hanya menyombongkan diri. Li lama-kelamaan menjadi kesal. Berkali-kali ia menasihati Jurai agar Jurai mengubah sifatnya. Namun Jurai tidak memedulikannya. Pada suatu hari, Li pergi ke rumah Bu Burung Hantu. Di hutan tempat tinggalnya, Bu Burung Hantu terkenal sebagai binatang yang paling bijaksana. Sudah berapa tokoh tuh adik-adik temukan? Ada Li, ada Jurai, ada Bu Burung Hantu. Lanjut ya, masih ada lagi nggak ya tokohnya? Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi ya? Bu Burung Hantu bijaksana. Betul, adik-adik keren ya, menyimak ya. Banyak binatang yang datang untuk mengadu ke sana. Demikian juga Li. Ia datang mengadukan ulah sahabatnya. Memang Li harus kita harus buat Li insaf. Kalau terus menyombongkan diri, nanti ia tak mempunyai kawan. Wah, itu tidak boleh terjadi, ujar Bu Burung Hantu. Ia lalu diam sejenak. Li,
Aku punya akal. Ia lalu membisikkan sesuatu pada Li. Bu burung hantu dengan ditemani Li lalu pergi ke sebuah mata air yang bening. Mata air itu terletak di celah-celah gunung batu. Nah, itu dia. Dia sedang mandi di mata air itu. Kekasih itu. Mereka memperhatikan singa itu. Lalu singa itu mengaum. Terdengar suara balasan. Aha, kurasa itu cara yang baik. Akan ku coba besok. Terima kasih, Bu. Li lalu pamit untuk pulang. Keesokan harinya Li berkata kepada Jurai. Jurai, kemarin ketika sedang bermain di gunung batu, aku melihat seekor singa. Singa itu mengaku bahwa dirinya adalah singa yang paling perkasa. Katanya, ia baru saja membunuh seekor gajah. Badan gajah itu koyak-koyak dengan kukunya yang tajam. Li bercerita pada sahabatnya. Tak mungkin, bantah Jurai. Sungguh aku tidak bohong. Kalau kau tak percaya, mari kutunjukkan. Ajak Li. Sesampainya di mata air itu, Li menuju ke arah sana. Jurai mulai kesal. Ia lalu mengacungkan tinjunya. Singa itu pun bayangannya di air mengacungkan tinjunya. Pengecut, ayo kita berkelahi. Kita buktikan siapa yang terkuat di antara kita. Jurai ngomel. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalam air. Singa dalam air itu kan bayangan sendiri. Sedangkan ombak itu adalah rumah suaramu. Nah, itulah hukuman bagi yang suka berbuat besar. Kalau sebenarnya ia adalah singa yang bodoh. Burung hantu menimpali kata-kata Li. Mendengar kata-kata Li dan burung hantu, Jurai malu sekali. Ia pun meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji tidak akan sombong lagi. Selesai. Nah, jadi berapa tokohnya? Ternyata sampai akhir cerita tokohnya hanya ada 3. Ayo sebutkan. Jurai, Li, dan burung hantu. Berarti jawabannya mana? Ya, betul sekali. Masya Allah ya, adik pintar. Nomor 6, kita lanjutkan. Urutan peristiwa dalam teks fiksi di atas adalah. Nah, pertanyaan yang sama dengan teks non-fiksi tadi ya. Urutan peristiwanya apa saja gitu ya. Kita lihat. A. Jurai menyombongkan diri. B. Sama, Jurai menyombongkan dirinya. C. Jurai menyombongkan dirinya juga. Yang D. Li kesal dengan kesombongan Jurai. Ayo yang mana? Jurai menyombongkan diri, betul. Berarti yang D bisa kita eliminasi ya. Jurai menyombongkan dirinya. Lalu apa yang terjadi? Kan Li kesal tuh. Nah, Li kesal. Apakah yang C? Setelah Li kesal, Li mengajak Jurai ke sebuah mata air. Oh, bukan ya. Sampai situ dulu, itu bagian-bagian terakhir ya adik-adik ya. Baik, berarti yang mana? Yang C salah ya. Oh, pilihan kita tinggal 2 ya. A dan B. Kita perhatikan. Yang A, Jurai menyombongkan dirinya. Habis itu Li menemui burung hantu. Sama ya, yang B. Li menemui burung hantu, tapi ada tambahan untuk meminta saran atas sifat Jurai. Nah kan, Li ini menemui burung hantu untuk apa sih? Pasti ada tujuan ya. Tujuannya adalah untuk meminta saran. Kan dia kesel tuh sama watak si Jurai yang suka sombong tadi. Makanya Li itu pergilah menemui burung hantu untuk meminta saran atas sikap temannya itu ya, yang sombong. Jadi jawabannya adalah B. Betul. Pintar ya. Satu lagi, nomor 7. Nomor terakhir ya adik-adik. Pesan yang dapat dipetik dalam cerita di atas adalah. Nah, pesan itu sama dengan apa? Amanat. Amanat yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada pembacanya. Betul. Amanat yang dapat dipetik dalam cerita di atas adalah. Ingat ya, amanat itu atau pesan itu berkaitan dengan tokoh utama. Siapa sih tokoh utamanya? Li, Jurai atau burung hantu? Jurai, betul. Bagaimana watak si Jurai? Sombong. Gak boleh ya. Nah, jadi
pesan itu berkaitan dengan tokoh utama dan berkaitan dengan watak. Betul ya? Nah, jadi yang mana nih? Apakah yang A? Berhati-hatilah ketika berada di dekat mata air. Yang enggak sama tokoh Jurai yang tadi. Enggak ya? Oke, berarti bukan A ya. Kita tidak boleh berkelahi, apalagi dengan teman sendiri. Apakah si Jurai dengan si Li itu berkelahi? Oh tidak ya, malah kan menasihati ya. Kemudian yang C, janganlah sombong atas apa yang kita miliki. Siapa yang sombong? Jurai, betul. Jurai tokoh utama kan tadi ya. Jadi amanah berkaitan dengan tokoh utama dan wataknya. Berarti amanatnya adalah C. Janganlah sombong atas apa yang kita miliki. Walaupun kita punya kekuatan, kita tidak boleh sombong. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah rendah hati, ya, tidak boleh sombong. Seperti itu adik-adik, bagaimana bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillah. Nah, selesai untuk sesi kita pada kesempatan ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, jika memang ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang tadi kakak sampaikan, adik-adik bisa berkonsultasi, ya, silakan bertanya seputar materi yang tadi kakak sampaikan. Oke. Nah, jangan lupa kembali kakak ingatkan untuk memfollow IG Nurul Fikri Bekasi, kemudian YouTube-nya jangan lupa ya subscribe di Bimbel NF Bekasi. Oke, kakak ingatkan juga selalu jaga kesehatan, ya, jangan lupa belajar, tetap rajin ya adik-adik. Nah, mohon maaf apabila dalam penyampaian kakak ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.